Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Sahidatun Nafisa dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah definisi dari karya tulis ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang peristiwa atau fenomena yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan. Dan juga bisa diperoleh dengan pengetahuan dari seseorang sebelumnya. Adapun para ahli yang menyatakan bahwa karya tulis ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penelitian secara utuh, konsisten, dan teratur. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah bentuk penyajian dari karya tulis ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, ada bentuk populer. Yang kedua, bentuk semi-formal, dan untuk yang ketiga ada bentuk formal. Yang akan kita bahas pertama adalah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Untuk yang kedua adalah bentuk semi-formal. Bentuk karya ilmiah semi-formal umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan dan makalah. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas yang pertama ada halaman dan judul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada pendahuluan, yang kelima pembahasan, keenam simpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya, yang ketiga ada bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada judul. Judul pada karya tulis ilmiah mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua, ada pendahuluan. Bagian dari pendahuluan mencakup latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, dan yang terakhir, manfaat, yang dibahas pada pendahuluan. Untuk struktur yang ketiga, ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis mencakup kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang keempat, ada metodologi penelitian. Struktur ini bisa diartikan sebagai tahap-tahap penelitian. Yang kelima, ada pembahasan yang berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah. Yang keenam, ada simpulan dan saran. Dan struktur yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari karya tulis ilmiah adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah tentang kebahasaan. Kebahasaan pada karya tulis ilmiah yang digunakannya adalah pilihan kata bersifat impersonal. Kata ganti harus bersifat umum, bahasa yang digunakan harus reproduktif, lugas, dan bermakna denotatif. Sekian video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.